Mungkin di antara kalian ada banyak yang pernah nonton Mitsubishi Expander atau Expander Cross yang katanya gagal naik di tanjakan. Apakah itu benar-benar kelemahan daripada Mitsubishi Expander atau Expander Cross yang ya mesinnya nggak kuat atau transmisinya nggak kuat atau seperti apa? Nah, dengan saya Anwar kali ini kita bahas, so ikuti sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Mitsubishi Expander bahkan dan Expander Cross adalah kedua mobil yang sebenarnya segmennya berbeda. Expander adalah mobil MPV, Expander Cross adalah SUV atau low SUV. Tapi di antara kedua mobil ini itu punya basis yang sama, basis chassis yang sama, bodi yang sama, mesin yang sama, transmisi yang sama. Cuman beda dikit aja. Bedanya adalah di bagian bodi depannya ini lebih tegas dengan lebih mengotak, kalau ini lebih lancip, lebih elegan, dan ada tambahan claddingan termasuk velgnya. Velgnya kalau nggak salah ya kurang lebih sama aja ukurannya. Yang ini ada claddingannya ya, over fender. Kalau ini enggak, ini dibikin lebih kalem aja. Nah, kebetulan yang depan kita adalah Mitsubishi Expander Exit kayak gini. Nah, kaitan dengan kondisi di mana Mitsubishi Expander atau Expander Cross itu katanya gagal di tanjakan, itu nggak melulu soal yang namanya tenaga atau tenaga mesin atau transmisinya. Tapi kita mesti ada banyak pertimbangan yang mesti menjadi menjadi bahan analisa kita untuk menilai apakah benar-benar Expander itu nggak layak sebagai mobil keluarga yang bisa dipakai untuk keluar kota. Karena faktanya ada banyak varian Mitsubishi Expander yang yang udah melalui kondisi jalan seperti itu dan itu lolos-lolos aja, aman-aman aja. Nah, sekarang salah satu yang menjadi opsi utama adalah kalau misalkan kalian kepengen Expander yang super badak ya kalian bisa beli atau pilih Expander yang transmisi manual ya. Kalian bisa pakai yang manual, kalian bisa pakai yang matic juga. Nah, terus sebentar kita tunjukin deh apa yang menjadi sebab yang mengakibatkan Expander atau Expander Cross itu susah ditanjakan. Nah, kita bahas Expandernya dulu deh. Kebetulan di sini ada yang ini adalah Expander yang Exit by the way. Ini adalah Exit Tourer. Expander yang biasanya dipakai untuk ya kegiatan-kegiatan ini ya, kegiatan-kegiatan keluar kota juga. Ya kalau kita lihat tampilannya sih elegan. Oh ya, kalau bukan Exit Tourer ini berarti yang sport kita lihat. Yang sport nggak ada. Oh, yang Ultimate by the way. Yes. Ini tetap yang Ultimate, yang Honda juga tetap yang Ultimate. Nah, yang sebelah satunya itu yang Exit harusnya. Nah, yang ini. Kalau yang ini ya ini tuh variannya ini ya. Nah, nih. Nggak ada di sini tertulis variannya. Tapi yang jelas ini Mitsubishi Expander yang kalau kita lihat dari bagian depannya itu bentukannya semuanya finishingnya warna hitam. Nah, biasanya yang kayak ginian tuh Exit ya, tapi nggak ada tulisan Exit Tourer di bagian belakang. Ini Exit aja, Exit biasa atau GLS by the way. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di bagian depannya aja sih sebenarnya kurang lebih mirip sama yang ini. Yang membedakan adalah yang ini lampunya lebih bulat untuk lampu fog lamp-nya, kalau ini dibikin lampu LED. Ya, tapi kalau misalkan kalau kita lihat ya bentukannya kurang lebih sama aja untuk front under garnish-nya, lekukannya kurang lebih sama persis, jadi ini bisa tukeran part sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, yang ini nggak ada kamera 360, kelihatan polos saja di bagian sini. Kalau yang ini yang Ultimate ada kamera 360-nya, di mana di bagian depannya ada tonjolan kamera kelihatan banget di situ. Nah, untuk velg kurang lebih basis velg yang sama ya, tetap sama-sama dual tone, which is ini berarti bahwa ground clearance yang dibawa oleh kedua mobil ini kurang lebih sama. Ya, nggak ada yang lebih pendek dan lebih tinggi. Dan untuk lampunya, banyak yang bilang bahwa lampunya Mitsubishi Expander itu kurang terang. Padahal sebenarnya menurut saya ini cukup banget, karena membahas soal lampu kendaraan itu nggak melulu soal seberapa terang. Karena kalau terlalu terang pun itu kadang-kadang membuat lawan arah kita silau dan itu mengganggu pengendara lain ya. Seperti saya beberapa kali berpapasan dengan mobil-mobil kayak Sigra, termasuk Terios waktu itu. Kalau dia posisi agak nanjak atau nungging dikit itu kelihatan silau banget karena dia masih pakai LED multi reflektor. Kalau ini dia udah LED Pro G, nih kelihatan ada 3 titik untuk LED-nya dan dia bentuknya T-shape. Kelihatan banget kalau misalkan malam hari dia nyala, dan ini saya suka banget abah DRL-nya, dan di dalam sini udah disematkan lampu sen untuk 2 titik ini ada lampu sennya. Jadi kelihatan banget lampu sennya di malam hari. Nah, terus selanjutnya untuk interior, karena keduanya sama-sama transmisi matic, berarti keduanya memiliki basis transmisi yang sama. Dimana untuk yang Exit ini, kalau kita lihat nih transmisinya sama automatic,
Ya, yang exit ini itu bahannya benar-benar basic banget ya. Kurang lebih kayak gini. Ini bentukannya adalah common parts dengan Mitsubishi Expander yang sama ya. Kalau nggak salah yang pertama kali memperkenalkan material setir yang kayak gini tuh ada di Mitsubishi X-Force di awal kemunculannya. Yang waktu itu ya mirip-mirip sama Evo, di bagian tengahnya dibikin bulat. Lalu kemudian ini udah ada stability control, pengaturan spionnya udah elektrik semua, stop engine button. Dan ini joknya sama seperti yang ada di Ultimate ya. Nah ini aja yang kadang-kadang orang bilang ini masih terlalu ini ya. Karena untuk yang model putar kayak gini yang belakang aja yang naik, yang bagian depannya enggak. Nah tapi menurut saya ini udah oke banget ya. Sebenarnya konfigurasi jok itu bisa benar-benar dipersonalize sesuai dengan kebutuhan. Nah di sini belum ada tombol-tombol by the way. Nah di sini juga sebelah kiri nggak yang lengkap, nggak ada cruise control maksudnya. Bagian sini, ini dummy aja. Nah parking brake-nya masih manual. Nah, ngomong-ngomong soal parking brake manual, ada banyak orang yang lebih suka parking brake manual ya, pada saat misalkan kita di kondisi tanjakan di mana kalau kita pakai yang parking brake manual kayak gini, itu memungkinkan kita untuk pada saat kita ngantri di tanjakan, kalau mobil yang nggak ada hill descent control, hill start assist ya, kalau nggak ada HSA-nya, itu ya paling kita mainin kayak gini. Sambil kita ngantri, kita nginjek rem. Kalau misalkan kita mau pindah dari rem ke gas, kita tinggal tarik parking brake aja. Nah sambil kita ini, nah pas kita pindah buat nginjek gas, kita lepas ininya, baru kita turunin, baru kita nginjek gas. Itu bikin mobilnya nggak mundur. Nah terus selanjutnya transmisinya sama CVT, AC-nya masih yang konvensional biasa kayak gini. Ada pengaturan untuk sirkulasi udaranya, udah ada charger, lighter, tempat buat naruh handphone, ini ya, tidak yang soft opening. Dashboard yang exit ini itu masih sama persis seperti dashboard Mitsubishi Expander generasi pertama, termasuk untuk door trimnya juga sama persis, tapi tidak mengurangi kenyamanan. Kuncinya udah beda, udah smart key keyless pastinya. Ini masih manual biasa, cetak-ceteknya. Dan sekarang kita pindah ke yang Ultimate di sebelah kanan kita. Nah, Ultimate itu yang ini. Dia udah lengkapi kamera 30, kelihatan banget di sini kameranya. Dan di bagian depan seperti yang saya bilang ada tonjolan kamera di bagian sini. Nah, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, untuk yang si Expander Ultimate ini, oh ya, nah ini Ultimate. Nih kelihatan Ultimate ya, nih Ultimate. Dan sekarang Ultimate itu sama seperti yang Sport. Jadi sebenarnya varian Sport dihilangkan. Dulu ada varian Sport, Sportmatic, ada Sport manual. Nah, Sport manual itu adalah salah satu favorit untuk pecinta 3 pedal. Nah, yang Sport manual itu diubah menjadi Ultimate semua. Jadi Sport udah hilang. Jadi ini kelihatan 3 pedal ya. Dan ini itu transmisinya manual. Nah, ini adalah opsi terbaik untuk kalian yang ngerasa atau ya termasuk yang meyakini bahwa Mitsubishi Expander itu low power pada saat ditanjakan. Seperti video-video yang dilihat sebelumnya. Padahal sebenarnya enggak juga. Nah, untuk si Expander yang manual ini, dia dipadukan dengan parking brake yang manual kayak gini. Nah, karena kenapa? Kadang-kadang kalau misalkan kita nginjek kopling, kita nginjek rem di tanjakan kayak gini, sebelum kita menanjak, kita masuk ke gigi 1 misalkan, oh ya by the way ini R sama gigi satunya kalau misalkan kita mundur atau R narik ke atas di ring ini, baru kiri depan. Misalkan contoh kita kayak gini, kita tarik rem ya, misalkan. Nah, kita lepas rem yang ada di kaki, baru siap-siap ngegas. Sambil kita ngegas, bisa lepas-lepas. Kalau nggak dilengkapi dengan HSA. Tapi setahu saya, untuk yang Expander manual ini, even manual, dia udah dilengkapi dengan HSA. Nah, terus kalau kita lihat, untuk mobil ini, tuh lihat. Head unitnya aja udah digital semua. Apalagi ini adalah varian Ultimate, varian yang paling mewahnya Expander. Dan kalau kita lihat di head unitnya, ini juga udah komplit ya. Menu-menu ada Android Auto, lalu kemudian ada telepon, ada radio, dan seterusnya, ada USB. Ada banyak yang bisa kita sesuaikan. Bahkan ada kamera 360 untuk yang manual, buat kamera belakang, buat muter-muter kiri kanan, kamera depan ada ya kan. Lalu kemudian sudut atas depan, sudut atas kiri depan tadi, sudut atas kanan belakang, sudut atas kiri belakang. Jadi semua bisa kita lihat seperti ini. Nah, untuk yang ini belum ada mode berkendaraannya ya, Expander yang kayak gini. Nah, terus selanjutnya yang ini tuh setirnya juga sudah bisa naik turun maju mundur. Dan setirnya udah pakai material yang mewah nih. Mewah, nyaman kayak gini, jahitannya asli.
Di sini nggak ada tombol cruise control, tapi di bagian sini tetap ada audio switch steering. Ngangkat tutup telepon dan voice command tetap di sini ada, dan kalau kita lihat sepertinya di sini tetap ada wireless charger juga. Karena dia varian Ultimate, bos, varian paling mewah. AC-nya sama seperti yang ada di Ultimate biasa, joknya kurang lebih sama aja. Cuman untuk armrestnya ini nggak yang tinggi, dia modelnya yang bagian bawah nggak ada armrest sebenarnya. Ya, ini aja sih sebenarnya yang rada kurang. Nah, terus ini kuncinya udah smart key keyless juga. Ini nggak yang soft opening, tapi dashboardnya udah pakai dashboard terbaru dengan bentukan seperti ini. Nah, yang atas ini masih cetak stek juga, dan ini masih manual juga untuk lampunya. Nah, sekarang kita ke yang Matic, sekaligus kita mau nunjukin gimana caranya kalau misalkan kita di expander Matic, lalu di posisi tanjakan. Nih, kita langsung tunjukin ya. Lampu saya jadi lepek, keringetan. Nah, kebetulan yang ini adalah yang transmisinya Matic. Nah, terus kita coba untuk naik ke atas. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kalian pakainya yang transmisinya Matic kayak gini, dan kalian kepengen aman dan lancar jaya pada saat tanjakan, di sini ada tombol yang namanya DS. Sini ada tombol yang namanya DS. Nih, kalau kita misalkan ACC on kan, nih, coba kita ACC on, tuh kelihatan ya, digital kayak gitu. Oh ya, oke. Ini sepertinya mesti di start on. Nah, ini pada saat kita ke drive, kita pencet DS kayak gini, nih. Nah, tuh dilihat, ini dia biasa pencet DS, dia jadi DS. Nah, kalau DS kayak gini, yang ini ya, yang di bawah sini, kalau DS kayak gini, dia tenaganya lebih powerful kalau dibandingkan D yang biasa kayak gini. Nah, sehingga kalau misalkan di kondisi tanjakan, tenang aja pokoknya, mobilnya kuat, mobilnya bisa untuk naik ke tanjakan, dan kalian nggak perlu khawatir bakal lost power. Nah, itu yang istimewa daripada si Mitsubishi Expander, yang mungkin ada beberapa orang yang belum tahu cara penggunaan transmisi mobil ini di kondisi tanjakan. So, menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Itu yang bisa kita bahas kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.